Kasih Amara. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini saya akan mengganti kuliah yang belum sempat disampaikan oleh Prof. Hani ya, yaitu tentang gangguan pada sistem otot rangka, skeletal em, sistem otot rangka. Jadi kita bicara tentang fungsi gerak. Jadi ketika kita bicara tentang fungsi gerak, kita akan berhubungan dengan otot rangka dan tentunya sistem organ lain yang terkait gitu ya. Jadi sebelum masuk ke bentuk-bentuk patologi dari sistem skeletal muscle ini, kita sedikit kembali ke anatomi, histologi serta fisiologi ya, karena nanti konsep-konsep terkait dengan gerakan, dengan proses terjadinya kontraksi, relaksasi itu menjadi penting untuk kemudian Anda bisa eh, membuat apa namanya itu memahami konsep-konsep yang terkait dengan hal tersebut pada saat kejadian patologinya. Jadi kalau kita bicara tata rangka itu dia memiliki banyak fungsi ya selain hanya untuk pergerakan sebenarnya. Ya, selain maintenance, jadi bergerak itu adalah suatu mekanisme yang kompleks sebenarnya ya, hanya untuk menggerakkan otot ya, mungkin hanya untuk sekedar berdiri saja, posisi Anda dari duduk atau untuk berdiri itu adalah suatu aktivitas sistem otot yang sangat kompleks sebenarnya. Contohnya hari ini orang membuat robot itu untuk membuat robot yang bisa berdiri di dua kaki itu hal yang tidak mudah ya. Jadi dia mencari keseimbangan yang sedemikian rupa. Jadi manusia dalam evolusinya dan kemudian bergerak atau berdiri dalam dua kaki itu adalah ada revolusi apa evolusi dari sistem otot juga ya. Dan kemudian yang perlu disadari juga bahwa otot rangka itu terlibat penuh pada proses pernafasan. Jadi dia mempunyai peran yang sangat krusial di dalam proses bernafas, yaitu menarik nafas, menghembuskan nafas, jadi inhalasi, eksalasi, itu semuanya ditentukan oleh gerakan ritmik dari otot-otot rangka yang menyusun di daerah torak dan diafragma. Ya, diafragma, Anda tahu ya. Jadi ada otot-otot interkostalis, kemudian ada otot diafragma, semua itu bergerak di dalam apa namanya koordinasi dengan sistem saraf di nervus vagus yang kemudian kita bisa bernafas. Itu otot rangka di mana sebagian dia secara ritmik dan ada pula dengan kesadaran kita melakukan pernafasan yang terukur, terkendali melalui kesadaran kita. Jadi kita bisa narik nafas sesuai keinginan kita, misalnya tarik nafas dalam kita membuat rongga dada semakin lebar, itu antara lain kita memerintahkan otot-otot diafragma dan interkoste untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Sebagian nanti akan kontraksi, di bagian lain relaksasi. Selalu begitu, sehingga kemudian terciptalah atas gerakan itu rongga dada yang melebar. Ya, kemudian otot itu juga merupakan sistem organ yang, jadi kalau dilihat dari ini ya, jaringan, dari lihat struktur otot itu sebenarnya kita menyebutnya jaringan ya, karena dalam tubuh kita itu hanya ada 4 jaringan pokok mungkin ya, pernah saya utarakan, yaitu jaringan epitelial, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, otot itu juga yang ketiga, dia memainkan peran penting di dalam menjaga keseimbangan glukosa terkait dengan metabolisme glukosa. Ya, di mana sebagian besar bentuk cadangan makanan itu disimpan dalam bentuk glikogen, dalam bentuk mioglobulin yang disimpan di dalam otot-otot rangka kita. Ya, jadi misalnya penyakit-penyakit tertentu, diabetes mellitus misalnya, itu terjadi akibat kekurangan insulin, di mana antara lain peran insulin itu membawa kelebihan glukosa di sistemik itu untuk bisa disimpan di dalam tempat-tempat penyimpanan antara lain otot tersebut. Ya. Dan tentunya yang terakhir itu otot punya peran di dalam apa secara estetik terhadap penampilan binatang. Jadi kalau di sapi itu ada konser konser apa namanya itu setiap tahunan untuk melihat sapi yang baik posturnya.
Begitu juga untuk yang lain ya, untuk yang terkait dengan keberadaan otot. Kalau kita bicara tentang otot, maka bagaimana otot itu bekerja, itu sebenarnya kita tidak bisa melepaskan satu sistem organ yang lain yang menyertai apa namanya, fungsi atau peran atau kerja dari otot, yaitu nervous system. Jadi skeletal muscle atau otot rangka dengan nervous system, jadi bagian dari sistem saraf, terutama saraf tepi, ya, yang menginervasi bagian otot itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan. Ya, jadi bisa dikatakan kalau terjadi gangguan pada otot, ini satu konsep pertama ya, konsep pertama yang harus Anda pahami. Jadi di dalam menjalankan peran atau fungsinya itu, fungsi normalnya, otot itu tidak bisa lepas dari fungsi saraf. Ya, seperti mata uang, dua sisi mata uang. Jadi kalau satu hilang itu sudah nggak bisa disebut lagi. Jadi ini sekaligus couple dia itu ya. Betul-betul otot dan sistem saraf itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepas satu sama lain. Di mana nanti peran fungsi otot tersebut itu nanti apa namanya, sifat-sifatnya itu akan juga ditentukan oleh bagaimana bentuk hubungan inervasi antara otot dan saraf tersebut. Ya, secara fisiologik itu nanti sabut saraf itu bisa dibedakan. Ternyata sabut-sabut saraf itu memiliki, ini berbeda. Kita tahu otot tersebar luas ya dalam tubuh kita. Yang gede-gede misalnya musculus, triceps, biceps, longissimus dorsi, otot-otot rangka itu ya. Kemudian yang kecil-kecil, lembut, banyak itu ada di salah satunya di wajah. Itu menentukan itu gerakan mimik. Em, Wajah kita ini nggak bisa disembunyikan dari apa ya, selalu mencerminkan, ada yang bilang apa, jendela hati itu, bentuk-bentuk muka ini salah satunya ditentukan oleh itu tadi, gerakan otot-otot yang kecil yang lembut, serat-seratnya, ada juga yang di pita suara dan seterusnya ya, itu otot-otot juga lah itu. Kemudian berdasarkan hubungannya dengan saraf, nanti setiap otot itu memiliki ciri atau apa atribut yang tertentu. Ada yang itu nanti menyangkut kekuatan kontraksi dan lamanya dia bisa melakukan kontraksi. Ya, ditentukan oleh saraf yang menginervasi. Jadi mengingat hal tersebut, maka di dalam diagnosa klinis, di dalam melakukan diagnostik penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf, maka kita akan dihadapkan pada dua kenyataan tadi. Jadi kalau suatu saat terjadi misalnya salah satu bentuk gangguan saraf itu adalah kelemahan otot misalnya gitu ya. Sebaliknya bisa juga itu menjadi bentuk paralitik, paresis atau paralitik. Nah, nanti hanya sekedar paresis aja lah, terus kemudian ada yang sampai level paralitik. Ya, itu salah satu bentuknya. Apakah kemudian ototnya ada bengkak? Nah, ini menyangkut simptom dan ini ya. Tetapi kemudian efeknya adalah dia bisa menyebabkan gangguan lokomosi. Nah, setiap terjadi gangguan itu, maka kita harus di dalam melakukan diagnosa harus membedakan ini. Apa yang terjadi pada sistem muskuloskeletal itu sebenarnya ketika kita menemukan keadaan patologi di situ ya. Ya, misalnya kelumpuhan lah katakanlah begitu ya. Nah, apakah lumpuh itu diakibatkan hanya oleh sistem saraf tepinya, saraf-saraf yang menginervasinya, atau hanya primary terjadi akibat kerusakan otot-otot luringnya, atau sebenarnya itu merupakan akumulasi dari kedua sistem yang sama-sama rusak kedua-duanya. Jadi ada istilah neuropatik, itu adalah semua gangguan pada apa namanya, otot rangka kita yang sumbernya adalah dari terganggunya sistem inervasi atau dari saraf yang menginervasinya. Kemudian miopati itu ada semua keadaan patologis pada otot yang kemudian penyebab primernya adalah kerusakan pada otot-otot rangka. Ya, jadi kalau yang neuropati misalnya terjadi deinervasi ya. Deinervasi Anda masih ingat ya, belajar di histologi dulu. Jadi ada akhiran saraf motor yang berakhir pada sabut-sabut motor end plate gitu ya. Yang berakhir pada sekumpulan sabut-sabut otot.
Atau nanti ternyata gangguan itu terjadi akibat kerusakan pada baik otot maupun eh, sarafnya secara bersamaan. Jadi disebut sebagai neuromuscular disease. Jadi mungkin dalam istilah di patologi Anda menemukan neuritis itu untuk menyebut radang pada pada saraf misalnya, akhiran itis ya. Itu umum digunakan, itu istilah yang sering digunakan untuk mewakili keadaan inflamasi, peradangan, miositis, neuritis gitu ya. Tetapi di kali ini Anda melihat ada istilah neuropati. Ya, neuropati itu sebaliknya adalah suatu gangguan yang terjadi pada satu organ. Kalau akhiran pati ya, hepatopati, nefropati, Anda mungkin mengenal istilah itu. Untuk singkatnya apa itu bedanya itu dengan nefritis, hepatitis gitu ya. Nah itu yang dimaksud neuropati. Itu adalah suatu semua bentuk keadaan patologis pada suatu organ yang apa namanya tidak gangguan tersebut tidak melibatkan peristiwa peradangan gitu ya, tidak menimbul. Itu nanti kemudian dikasih istilah pati. Saya tahu ya istilah penggunaan pati sama itis akhiran itu. Ini ada gambar skematik diagram hubungan antara sistem saraf dan otot. Jadi semua otot tepi kita, otot rangka kita itu dikoordinasi oleh saraf-saraf yang berasal dari ganglion akar dorsal. Jadi ganglion akar dorsal itu adalah kumpulan sel bodi neuron yang terletak di luar sistem saraf pusat. Nah, itu disebut ganglion. Masih ingat ya? Jadi ganglion. eh, jadi gini ya tahu ya kalau di saraf sistem nervous system kemarin mungkin saya ngajar di kelas ini ya. Nervous system itu sel utamanya disebut sel neuron ya sel neuron. Kemudian di situ ada bagian bodi, ada badan neuron, ada dendrit, ada akson gitu ya. Nah, neuron-neuron itu terletak di bagian dari otak besar cerebellum maupun di medulla spinalis. Ini gambar skematik untuk medulla spinalis ya. Nah, jadi saraf tepi adalah semua saraf yang tidak apa namanya menjadi penghubung antara saraf dengan organ sasaran itu saraf tepi. Di situ terdiri atas ganglion dan sabut saraf. Nah, sabut saraf ini yang panjang-panjang kayak kabel ya. Nah, contohnya saraf tepi itu adalah kumpulan ganglion yang terletak di luar lateral dari medulla spinalis. Ya, ini di sini ada satu lagi ya ganglion ya. Ini gambarnya ini nggak pas persis ya. Dari spinal cord ini nanti dulu ke akar dorsal ganglion, kemudian muncullah sabut saraf eferen yang masuk ke dalam otot-otot kita. Kemudian dari sini dia ini menjadi saraf motorik ya, nanti akhiran itu menjadi bagian bagaimana kita mengendalikan. Di situ nanti ada respon balik ya yang menuju ke sistem saraf pusat. Jadi ini adalah akhiran saraf motorik yang di otot. Itu memungkinkan kita bisa menggerakkan otot kita sesuai dengan keinginan. Karena dia dapat inervasi dari saraf pusat di medulla spinalis, kemudian melalui ganglion akar dorsal diteruskan sampai ke sistem otot kita. Oke, jadi kurang lebih begini ya. Jadi motor unit itu adalah istilah untuk menyebut satu akson dengan ratusan bahkan mungkin ya dengan semua bagian sabut otot yang diinervasi itu motor unit ya satu motor unit. Kemudian neuromuscular junction itu adalah hubungan antara otot dan saraf tepi di ujungnya ya di ujungnya. Ya bagian saraf sendiri yang berakhir di sini disebut motor end plate. Jadi ada neuromuscular junction, ada motor unit. Ya, motor unit itu satu every single sabut saraf ya, dalam kaitan bagian yang diinervasi. Oke, sekarang kita sedikit review tentang sabut sarafnya ya. Sabut ototnya, sorry maaf. Jadi kalau nantinya ketika kita bicara sel-sel otot itu umum juga kalau kita menyebutnya sebagai sabut ya, sabut otot. Ya, sabut otot itu setiap
sel otot lurik itu kita bisa menyebutnya sebagai satu sabut otot lurik. Ya, muscle cells itu frequently called muscle fiber atau myofibers ya. Jadi umum kita menyebut. Jadi untuk ketika sebut sabut saraf, sabut otot, lah itu maksudnya satu sel miosit sabut ya. Nah, kemudian secara struktural setiap sabut itu dia dibentuk oleh serabut ya. Nanti kita bicarakan itu di mikro di organelnya. Oke, kemudian bagaimana sih ciri dari otot skeletal ini? Jadi kita kalau bilang jaringan otot kan ada tiga ya. Otot lurik yang kita bahas sekarang atau skeletal muscle atau striated muscle. Kemudian ada otot jantung, ya bentuknya seperti otot lurik, tetapi dia dikendalikan oleh saraf tidak sadar, ya. Kemudian ada otot polos, yaitu dia bentuknya berbeda dibanding dengan otot jantung dan otot lurik. Dia tidak panjang, pendek, berupa spindle shape gitu, seperti fibroblast yang pendek, ya. Dan dia juga sama di bawah kendali sabut saraf kontrol yang tidak sadar. Oke, kemudian yang otot rangka ini bentuknya lurik bergaris-garis melintang, memotong panjang dari otot ya, panjang dari sabutnya itu. Dan dia terdiri atas banyak inti yang terletak di tepi mikronuklei, ya, untuk mengingetin lagi ya. Terus yang penting lagi bahwa otot rangka ini kalau dia mati, dia tidak bisa regenerasi sebenarnya ya. Yang bisa regenerasi itu adalah sel-sel stem cell yang ada mengelilingi sabut otot, yaitu yang disebut satelit sel. Satelit sel. Dalam keadaan tertentu nanti satelit sel ini bisa berdiferensiasi menjadi osteoblast baru, osteoblast, apa mioblast baru, dan kemudian menjadi miosit atau sel-sel otot. Dalam keadaan yang tertentu ya. Jadi dalam kondisi tertentu dia bisa kemudian regenerasi, tetapi bukan berasal dari otot rangka itu sendiri, tapi dari sel satelit yang berada di sekitarnya yang menyusun pembungkus-pembungkus di otot. Ini gambaran dari pakai fase kontras mikroskop, gambar 3 dimensi, satu sel, ini satu sel ya, satu sel otot atau satu sabut otot. Dengan yang ditunjuk dengan panah itu adalah inti yang terletak di tepi jumlahnya banyak. Jadi ini gambar histopatologi, gambar pewarnaan dengan HE, gambaran mikroskopik otot rangka yang dipotong memanjang, longitudinal section. Nah, kita lihat ini ada beberapa sabut, ya, sabut. Terlihat ya, mungkin dari jauh terlihat kayak garis-garis memotong melintang ini. Nah, ini adalah satu sabut. Dan pada slide yang ini Anda bisa melihat ada beberapa sabut otot ini atau sel otot 1, 2, 3, 4, ya 5. Ada 5 sabut otot yang terwarnai. Yang atas kelihatan sedikit. Ya, terus ini adalah jaringan ikat pembungkus. Jadi setiap sabut itu nanti ada pembungkusnya yang disebut misium, endomisium, kemudian epimisium dan perimisium. Satelit sel yang ditunjuk itu ya. Jadi di tepi ini sangat crowded, ada beberapa sel yang kita bisa temukan di area tepi atau di luar dari sabut otot. Selain inti dari sabut otot itu sendiri, kita bisa menemukan inti dari sel satelit, kadang endotel, jadi inti sel endotel dan beberapa sel lain. Potongan melintang dari otot, ya berbentuk polihedral, bersegi banyak. Kemudian ini diingat ya struktur normal ini ya. Jadi dia kemudian dari potongan ini kelihatan ada kayak berbintik-bintik gitu permukaannya, walaupun sebagian kelihatan homogen. Tapi sebenarnya Anda melihat kayak potongan bintik-bintik kecil yang disebut Cohnham field. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ini setiap struktur itu mewakili satu sel atau kita sebut satu struktur ini satu sabut, ya satu sabut. Nah, ini kita lihat ada banyak sekali sel miosit, di mana beberapa sel miosit itu kemudian terklaster. Nah, ini ada kelompok, ya ini yang disebut fasikulus. Fasikulus, ada fasikulus. Jadi kemudian beberapa fasikulus ini ya ada apa namanya
area pembatas antara vasikulus-vasikulus itu. Beberapa vasikulus membentuk satu vasikel otot, nah, gitu ya. Nanti setiap setiap sabut ini dibungkus oleh kapsula jaringan ikat yang disebut endomysium, kemudian ep- epimysium, perimysium yang di luar ya. Ini perimysium, mm. Kemudian paling luar lagi nanti ada epimysium. Ini endomysium dia kelihatan pada posisi yang tertentu lagi. Tadi ini pola pola titik-titik yang ada pada otot yang dipotong melintang, yang disebut cone hemfield tadi. Nah, ini bintik-bintiknya kelihatan ya dengan teknik pewarnaan tertentu. Nah, ini apa bintik-bintik ini di dalam sabut otot? Nah, bintik-bintik dalam sabut otot ini adalah serabut otot. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, ini kita bicara tentang ultrastruktur. Jadi gambaran organel dari otot. Tadi saya katakan otot kita bisa menyebut juga sebagai sabut otot karena dia memang disusun oleh serabut. Jadi setiap sabut itu disusun oleh serabut yang disebut fibril. Jadi ada myofiber, ada myofibril ya. Jadi fibril ini atau serabut itu adalah struktur yang menyusun sabut itu sendiri. Dan nanti secara biochemical diwarnai dengan teknik tertentu diketahui setiap fibril jadi serabut itu dia disusun oleh filamen atau miofilamen. Itu filamen itu apa? Filamen itu sebenarnya udah protein pembentuk itu. Jadi urutannya dari yang gede misalnya dari sabut, kalau dia diurai kecil-kecil lagi menjadi serabut, serabut kalau diurai menjadi filamen. Nah, filamen itu nanti yang menyusun ada dua protein penting, yaitu aktin dan miosin. Walaupun masih ada jenis puluhan yang lain ya, tapi yang besar itu aktin miosin. Ini gambar otot lurik potongan memanjang lagi untuk mempertunjukkan gambaran garis-garis memotong ya. Nah, ini dengan teknik tertentu kita akan melihat struktur gelap terang pada otot lurik. Oleh karena itu dia disebut itu ya, lurik atau striated muscle. Oke, ini dari gambar yang dengan pengamatan dengan mikroskop cahaya biasa. Kemudian yang Anda lihat sekarang ini adalah gambaran gelap terang yang diperbesar lagi, diamati dengan mikroskop elektron, pakai transmission elektron mikroskop. Ya, nah ini kita lihat dari gambar ini ada pita gelap, pita terang, pita gelap, pita terang seperti di gambar sebelum ini ya. Ya, ternyata susunannya dimulai, silakan Anda mulai ke urutan dari mana, misalnya pita gelap ini ya. Tengah ini dari pita gelap, terang, terus begitu seperti motif patternnya kulit zebra ya. Nah ini kita perbesar ini. Pita gelap, pita terang, pita gelap, pita terang. Ternyata di dalam pita gelap ini kita sebut sebagai pita A, anisotropik, dari kata anisotropik. Nah, penyusunnya adalah miosin. Nah, ini yang perlu diingat ya. Dark band atau thick filament atau E-band, ya, E-band atau pita A atau yang filamennya tebal ini, dia ternyata dia disusun oleh protein miosin yang membentuk ini. Di tengah pita yang gelap itu ada garis H, gitu ya. Ada garis H ini nanti untuk jangkar ini garis H. Kemudian kita geser ke kanan dari pita A, kita ketemu pita terang ini yang disebut pita I. Inisotropik, dia tipis, yang menyusun proteinnya adalah aktin. Jadi yang gelap miosin, yang terang aktin. Kemudian di tengah-tengah pita terang ini, kita menemukan garis di tengahnya. Ya, jadi baik di pita terang maupun di pita yang gelap itu ada garis persis di tengah-tengahnya. Ya, ada garis itu disebut garis Z ya. Kalau yang di sini disebut garis Z. Oke ya, struktur ini kemudian kita bahas lagi. Ini diingat-ingat struktur ini untuk memahami konsep kontraksi ya. Ada pita A, pita I. Di dalam pita ada garis gitu ya. Pita A itu lebih tebal disusun oleh miosin. Pita I inisotropik itu warnanya yang terang, dia disusun oleh protein yang namanya aktin. Sehingga kemudian di tengah-tengah pita I ada garis yang disebut garis Z. Lah area di antara dua garis Z inilah yang disebut apa namanya? Ini kita sebut sebagai sebentar, aduh, kok pas.
Apa? Entar dulu masih ada anak. Iya, iya nanti. Ya, yes. Oke, baik ya. Jadi saya ulangi struktur ini tolong diingat-ingat ya. Nanti kita waktu bicara kontraksi kita harus ingat ini ya. Jadi kalau kita bicara unit fungsional terkecil dari otot itu adalah ini daerah yang dibatasi oleh dua garis Z, dua garis Z yang disebut sarkomer ya. Ini sarkomer. Coba kita lihat dari struktur ini. Jadi kalau otot lagi nanti tadi yang waktu kita bahas tadi saya agak lewati posisi di ultrastruktur itu nanti ada istilah sarkomer, sarkolema, kemudian sarkocuplus nanti dilihat ya. Transfer tubes itu kayak apa ini hanya struktur anatomi yang menunjukkan bahwa sabut-sabut itu diorganisir seperti ini. Misalnya ada T-tubules ya. Transfer tubules itu apa? Transfer tubule itu area terminal pertemuan beberapa bagian penting yaitu adanya invaginasi dari sarkolema yang masuk ke dalam. Daerah ini adalah titik di mana penuh dengan mitokondria gitu. Ini terkait dengan fungsi penghantaran sinyal sebenarnya gambaran ini. Oke, ada sarkomnya. Nah, sekarang kita masuk sedikit bagaimana kontraksi itu terjadi. Oke ya, masih ingat ya tadi sekarang gini, saya yang ini ada per ini kiri kanan ini anggap ini garis Z, ini garis Z ya, ini garis Z, ini garis Z. Berarti yang di tengah ini miosin ya, yang hijau ya. Yang di tengah ini adalah miosin. Miosin, kemudian Z ini adalah bagian dari aktin ya. Nah, sebenarnya antara aktin miosin masih ada beberapa protein lain, misalnya aktin tropomiosin dan seterusnya. Coba Anda lihat dulu, ini kita mau bicara tentang kontraksi. Kontraksi itu apa yang terjadi ya sebenarnya? Oke, jadi ketika kita bicara kontraksi, sebenarnya kontraksi itu adalah mekanisme terjadinya apa namanya ikatan antara aktin dan miosin. Yang ini digambarkan seperti ini. Yang miosin ini yang hijau ya. Yang hijau dia ada kayak batang hijau, satu, dua, tiga. Di permukaannya ada kayak hitam-hitam, pentol-pentol gitu yang banyak. Sementara di sisi lain kita melihat protein aktin itu seperti tasbih ini. Ya, ini hanya anu ya, skematik ya, untuk menunjukkan peristiwa mekaniknya nanti. Jadi di sini ada 4 aspek, ya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada ini kayak sendoknya Pak es krim itu ya, wis gitu aja ada batang ini. Oke, nah ini kamu harus tahu ini konsep ini ya. Jadi yang dimaksud kontraksi adalah ketika ada ikatan antara aktin dan miosin. Jadi gini ya, aktin dan miosin itu antara antara ini coklat ini, tasbih coklat dengan batang hijau ini diingat-ingat. Dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, dalam keadaan normal ya, itu sebenarnya mereka saling terikat, saling masuk, saling mengikatkan diri antara aktin dan miosin. Jadi ada bentukan bulatan yang di tasbih ini nyantol di coklat-coklat di permukaan hijau ini, nyantol. Yang itu disebut sebagai crossbreed ya atau jembatan penghubung lah ya cross. Jadi ingat satu konsep dulu. Dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, sebenarnya ada ikatan aktin dan miosin. Jadi aktin dan miosin saling mengikat, membentuk ikatan yang disebut sebagai crossbreed. Crossbreed ya. Oke, itu dulu. Nah, ketika tubuh kita suatu saat ingin melakukan proses pergerakan, yaitu ada kontraksi, ada relaksasi, maka ikatan itu pasti harus dilepas satu sama lain untuk kemudian digunakan. Jadi tubuh kita setiap saat itu membutuhkan ATP sebenarnya untuk melepas ikatan aktin dan miosin yang membentuk crossbreed itu. Jadi ya kita ini hidup ini kan dalam keadaan homeostasis keseimbangan itu kita ini makan menghirup udara ujungnya adalah menghasilkan ATP ya satu bentuk energi dalam sistem biologis kita. Nah ATP itu antara lain digunakan untuk
macam-macam fungsinya banyak sekali dalam proses metabolisme yang baik anabolisme maupun katabolisme. Itu semua membutuhkan ATP, semua proses metabolisme pada intinya ya, semuanya. Nah, salah satunya ATP itu juga digunakan untuk setiap saat melepas ikatan antara aktin dan miosin ini. Ya, dia dilepas, jadi jangan sampai dia terikat satu sama lain. Dan kalau kemudian dibutuhkan ikatan yang lebih kuat, itu dilepas kemudian diikat lagi ke dalam. Sehingga dalam peristiwa kontraksi, itu dua garis Z itu saling mendekat. Oke, yang di kiri kanan ini Z, Z. Ini ketarik saling mendekat, sementara lebar pita yang gelap, ya, anisotropik ini, atau yang mengandung protein miosin, itu tetap ukurannya. Jadi pita ketika terjadi kontraksi, ukuran atau lebar pita gelap itu tetap. Kemudian yang menjadi memendek atau mengecil adalah lebar dari pita putih, ya. Pita terang, sorry. Ya. Itu memendek satu sama lain, yang ketarik itu adalah garis Z. Ya, itulah kontraksi ya. Nah, ingat ya, untuk peristiwa melepaskan aktin miosin itu, yang membentuk crossbreed itu dibutuhkan ATP dan nanti ada lagi kalsium, kalsium ya, kalsium. Jadi itu maka kita membutuhkan ATP dan membutuhkan mineral-mineral dalam tubuh kita antara lain kalsium. Itu untuk kalau khusus kalsium memang punya kaitan kuat dengan otot ya, tapi kalsium juga memiliki peran sentral pada seluruh sel di tubuh kita ya. Yang menyebabkan nekrosis itu kan peningkatan kadar kalsium intrasitoplasma ya, intrasel. Oke ya, jadi dalam keadaan normal tubuh kita itu terus membutuhkan ATP karena untuk melepas ikatan ini. Ya, terus menerus. Kalau nggak ada ATP, ikatan ini akan terbentuk gitu ya. Nanti kita lihat. Sebentar. Menjelaskan lanjut aja sedikit. Inilah yang menjelaskan kenapa individu yang mati yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan oksigen, maka di dalam proses postmortem itu secara bertahap ototnya menjadi kaku atau yang disebut rigor mortis ya, baru tahu ya rigor mortis. Nah, itu kenapa dok? Ya itu karena individu yang sudah mati tadi dia tidak bisa menghasilkan ATP lagi. Padahal ATP itu digunakan untuk melepas ikatan aktin miosin ini. Nah, kalau sudah nggak ada lagi, maka secara gradual tubuh individu yang telah mati tadi mengalami kekakuan mayat atau yang disebut rigor mortis yang berjalan bertahap sampai mungkin 6 jam. Di 6 jam pasca kematian itu baru eh, rigor mortisnya tercapai penuh pada suatu bagian. Tapi waktu itu nanti masih dipengaruhi oleh banyak hal ya, keadaan lingkungan, eh, keadaan sebelum mati, bagaimana. Nah, itu nanti yang mempercepat rigor mortis. Oke, alurnya begini, nggak ada oksigen, itu nggak ada produksi ATP. Nggak ada oksigen karena hewan mati ya, nggak bernafas. Nggak ada ATP, itu nggak ada upaya untuk melepas crossbreed aktin miosin. Nggak ada itu, nggak kelepas, maka ototnya kaku gitu ya. Kalsium dan itu selain itu juga kalsium sebenarnya. Oke, nah selanjutnya nih. Otot itu supaya kamu ketahui berdasarkan apa namanya sifat-sifat yang dimiliki, maka nanti kita bisa membandingkan bahwa kontraksi itu kecepatan kontraksi ya itu ada yang cepat, otot-otot itu ditentukan berdasarkan ini rate of contraction, rata-rata kontraksinya cepat atau lambat. Terus rate of fatigue gampang lelah apa tidak, yaitu bagi dua ya juga. Tipe metabolismenya oksidatif, glikolitik, atau campuran. Berdasarkan ciri-ciri ini, sabut otot itu dibagi menjadi tiga tipe. Tipe satu, tipe 2A, tipe 2B. Nah, tipe satu itu apa? Otot-otot tipe satu itu dia slow twitch. Slow twitch itu kalau diperintah terus kok lambat. Jadi ada jeda yang lebih lama antara perintah otak dengan gerakan otot. Itu istilahnya slow twitch. Slow twitch. Jadi nggak cepet ya. Nah, jadi kalau contoh orang kalau banyak ototnya itu slow twitch misalnya di otot-otot rangkanya atau tipe satu ini yang paling banyak misalnya dia.
mendominasi otot-ototnya, dia sulit jadi atlet itu karena perintah antara otak dengan otot itu ada jeda waktu yang bisa aja kalau orang yang begitu nggak biasa lari, dia lari kencang padahal tipe ototnya juga banyak sekali ini, itu bisa gampang jatuh dia, keserimpet-serimpet gitu ya. Nggak inkoordinasi saraf itu. Itu slow twitch, oksidatif, tapi kemudian tahan, resisten terhadap sakit. Apa capek. Jadi dia lambat tapi tahan lama. Kemudian ada yang fast twitch, artinya responnya cepat. Dipikir saya mau ngambil pensil itu, gerakan tangan Anda sepersekian detik udah bergerak ngambil. Fast twitch, tipe oksidatif, dia juga tahan lelah. Ya, itu fast twitch. Kemudian ada yang fast twitch, tapi tidak tahan lelah, ya sifat pernafasan glikolitik. Nah, ini hanya tiga tipe otot ini yang ada dalam tubuh kita dan dia tersebar ya. Oleh karena itu orang secara genetik kok keluarnya bisa cepat ya, itu ada faktor genetik ya. Yaitu misalnya dia lebih banyak yang punya 2A. 2A itu fast twitch itu, glikolitik, oksidatif, dan tahan. So, orang-orang itu bisa dilatih sebenarnya. Oke ya. Dan ini adalah membedakan otot dengan imunosokimia, pewarnaan. Nanti digambarkan ada 3 jenis sabut otot di situ. Ada yang terang, kemudian agak gelap, dan yang gelap, gitu ya. Yang ini yang 1, 2, 2A, 2B. Sama ya, seperti itu. Kemudian juga pernah telah dilakukan mitigasi, dilihat bagaimana penyebaran otot dan tipenya, itu sudah banyak. Jadi misalnya ini ya, gambar skematik ini bisa membantu Anda untuk melihat. Misalnya otot di apa di femur, nah, yang tengah itu misalnya gelap itu tipe berapa dan seterusnya, berapa banyaknya, sebarannya di mana. Ini kita menentukan. Oke, yang ini tadi enervasis kita udah jelasin ya, metabolik ya, ini sudah sebagian kita sudah bahas tadi. Nah ini sekarang. Oke ya, konsep-konsep tentang tadi otot rangka tolong diingat-ingat ya. Jadi contohnya makanya kan gini, eh, Anda harus bisa merangkai merangkai apa namanya, pemahaman seperti ini. Tidak ada oksigen, oksigen kan dibutuhkan untuk membentuk ATP ya. Nggak ada ATP, nggak ada ATP, itu terjadi crossbreed. Kalau crossbreed maknanya apa? Ototnya jadi kaku, ototnya kaku. Itu bisa terjadi pada keadaan orang yang masih hidup, misalnya terjadi sumbatan di salah satu pembuluh darah, ya ada sumbatan parah di sana, sehingga terjadilah anoksia atau iskemik pada satu area tertentu. Ya udah, itu nanti peristiwa yang tadi mengikuti. Ya, jadi kenapa jadi kaku ototnya setelah gejala klinisnya dilihat, waku sekali otot yang di sini. Nah, itu pasti dia ada gangguan apa namanya, sistem sirkulasinya di sana. Baik, nanti kita melihat bagaimana cara mendiagnosa kelainan-kelainan pada otot ya, pada otot. Jadi ini yang klinis kita bisa melihat secara langsung, yang berubah itu otot itu bisa membesar, lemah, atau jalan yang tidak normal, abnormal gait. Jelas ya, gampang ya. Jadi kalau simptomatisnya itu sakit di ototnya atau gangguan di otot, ya kita bisa lihat dari perubahan ukurannya, misalnya bengkak, hiper, kemudian ada abses, hematom di otot itu ditandai dengan ukuran nanti yang berubah. Ukuran itu bisa membesar, bisa mengecil atau muscle size. Otot nggak pernah digerakin, nggak mengecil. Terus kemudian weakness itu salah satu ininya lagi, bentuk gangguan klinis yang bisa diamatin, serta abnormal gait, yaitu gerakan abnormal yang timbul akibat sistem saraf yang menginervasi itu juga terganggu. Kemudian berdasarkan lokasinya ada multivokal atau general ya, area-area tadi. Ya ini eh, gambaran klinis dari gangguan muskular itu bisa kemudian ukuran tadi ya, misalnya ototnya mengecil atau atrofi, atau sebaliknya dia bisa hipertrofi. Ya, hipertrofi ini tapi nggak bisa hiperplasi ya, otot itu nggak bisa hiperplasi karena dia tidak bisa membelah tadi. Jadi yang bisa hipertrofi. Swelling itu bengkak akibat apa, akumulasi di sana cairan. Ada kelemahan, ada
kekakuan, muscle spasm. Jadi kalau kita bicara lumpuh, orang itu bisa lumpuh, ada dua jenis kelumpuhan atau paralisis. Ada yang paralisis tetapi ototnya kaku, yang disebut spasmus paralitik. Jadi dia lumpuh tapi kaku, kakinya itu nggak bisa ditekuk, itu tuh, lurus saja. Nah, itu namanya um, apa, paralisis spasmotik ya. Nah, kemudian ada yang lumpuh tapi kemudian ototnya nggak kaku, jadi ya paralisis gitu, paralisis. Paralisis dengan otot eh, yang eh, yang tidak spasmus ya. Ada abnormal gait, kemudian esophageal dysfunction. Jadi kita bisa melihat gangguan di otot itu juga dari esophagus ya. Jadi esophagus kita itu kita bisa bagi menjadi tiga kompartemen besar, yang sepertiga atas yang dekat dengan daerah orofaring ya, kemudian tengah-tengah, dan daerah yang esophagus yang berhubungan dengan lambung. Jadi untuk diingat ya bahwa esophagus sepertiga atas itu otot-ototnya itu terdiri otot lurik gitu ya. Makanya kita bisa me, istilahnya kemudian mengontrol, menelan itu untuk diteruskan apa ditelan lanjut gitu ya. Itu karena sepertiga otot lurik itu adalah jenisnya apa, esophagus itu adalah otot lurik. Mm-mm. Sehingga kita bisa mengontrol proses menelan dan seterusnya tadi. Secara klinis, yang lain itu kita juga bisa memeriksa keadaan otot itu dengan melihat beberapa indikator di plasma darah kita, antara lain kreatin kinase. Semua unsur-unsur ini, protein atau enzim yang ini akan bisa terburai di dalam sitoplasma ketika otot kita mengalami kerusakan. Ya, ya. Nah ini sekarang secara makroskopis, tadi klinis ya. Dari klinis ukuran dan seterusnya. Sekarang makroskopis dari patologinya yang gross itu apa? Jadi biasa setelah dinekropsi kita bisa lihat perubahannya. Jadi yang patologis, yang gross itu juga sama, yang dievaluasi nanti ukuran, tapi di sana nanti juga melibatkan warna dan tekstur dari otot tersebut. Ya. Jadi otot yang mengalami gangguan itu bisa apa, diwakili dengan adanya perubahan ya, secara makroskopis warna pada otot-otot tersebut. Jadi untuk ini sebagai kunci juga ya untuk melihat perubahan. Jadi kalau organ itu pada dasarnya warnanya gelap, misalnya liver, liver ya, liver itu apa ya, merah maron gitu kurang lebih ya, pokoknya gelap. Itu darah yang mengalami nekrosis itu nanti warnanya menjadi pucat, lebih lebih terang dibandingkan area sekitarnya. Ya lebih pucat itu atau keputihan itu menunjukkan area nekrotik. Tapi kalau nekrotik hemorragik itu lebih gelap malahan dari yang. Oke, ada perubahan warna. Warna ini tergantung dari berbagai macam persoalan. Tapi yang sering dilihat di otot itu ada warna pucat yang bergaris atau pale streaking. Cerat-cerat gitu ya, ada yang bergaris. Kemudian nanti kita bisa menemukan warnanya lebih gelap, ya, itu karena di otot terjadi kongesti, hemoragi, dan seterusnya. Atau dia berubah, otot itu berubah menjadi hijau akibat proses pembusukan yang kemudian area hijau itu kalau dilihat di situ mengandung banyak sel radang eosinofilik ya dan diabris. Kemudian ada akumulasi lemak di dalam otot, lipofusin accumulation, itu mengakibatkan warna kecoklatan. Kemudian gelap. Gelap itu bisa karena infiltrasi melanin pada kasus-kasus karsinoma pada sel melanin dan seterusnya. Nah, ini pola ini yang sering terjadi berupa garis putih strike begini. Ya, di mana warna putih ini itu tadi bisa mewakili area nekrotik, tapi bisa juga apa, sebagai alternatif, apa ini, sebagai representatif dari infiltrate lemak di area tersebut dari warnanya. Ya. Nah, ini otot normal sekitarnya, kemudian Anda lihat warna pucat. Nah, ini adalah area di mana terjadi banyak kematian sel otot lurik ini. Ya, ini bentuk segitiga ini ya. Oke, dan sehingga Anda bisa lihat warnanya itu lebih pucat dibanding otot normal.
Ini juga ada strake yang dibuat oleh kolagen garis-garis ini. Ini otot rangka normal yang kanan ini ada banyak degenerasi dan nekrotik yang kemudian diganti oleh jaringan-jaringan kolagen. Kalau yang ini agak kekuningan warnanya garis-garis ini ya. Ini adalah otot di longissimus yang kemudian banyak mati dan diganti oleh jaringan lemak. Jaringan lemak. Warna kehijauan pada otot lurik ini ya ini menggambarkan apa namanya peradangan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan peristiwa peradangan dan ini menggambarkan peradangan ya apa namanya apa yang debris ya hasil respon dari peradangan itu pada proses dekomposisi maksud saya ya pembusukan itu ada 2S dia berikatan dengan antara apa hemoglobin, mioglobin dan seterusnya. Dia membuat warna kehijauan di situ. Nah, ini sekarang mikroskopik apa yang bisa diamati ketika ada gangguan di otot rangka. Ya, kita bisa nanti lihat diameternya, kemudian situ arsitektur jaringannya, persentase sel normal, nekrosis dan deposit apa deposition ya materialnya. Ya, secara Anda saya harap masih ingat ya tadi ya gambar otot lurik yang normal pada potongan crossing itu poligonal. Ya, jadi intinya apa sudutnya banyak dan nah, pada otot-otot yang mengalami nekrotik nanti dia condong bentuk sabutnya itu rounded bulat ya. Hmm. Oke, yang kita lihat ini ya. Dan dari jauh ini sebagian besar adalah normal, tapi kita juga menemukan otot-otot yang mengalami nekrotik ditandai dengan struktur yang poligonal tadi menjadi struktur sirkuler bulat dan sitoplasmanya menjadi kemerahan. Nah, ini yang kelihatan ya gambar yang nekrosis dari jauh. Oke, ini potongan memanjang sabut otot yang nekrotik ini normal-normal ini yang kemudian mengalami defragmentasi lepas serabutnya udah nggak bisa diamati lagi. Ini dengan teknik yang lain ya kalsium. Nah ini peristiwa nekrosis yang sudah kronis terjadi pada otot itu bisa seperti ini. Yang ini adalah sabut otot yang masih normal. Ya. Ini yang sudah nekrotik dan areanya itu di eh, inva- invasi oleh makrofag ini, monosit yang banyak. Peristiwa kronis ya. Oke, ini gambarannya. Jadi yang jelas Anda harus ingat bahwa sel pada proses mengalami proses kemunduran, nanti dia membulat tadi ya. Ini rounded, 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 cenderung rounded. Jadi portal entry saya kira kita udah tahu ya. Jadi pasti melalui kemarin hematogenus dan seterusnya. Tetapi khusus pada otot bisa direct ya, bisa direct. Bisa direct karena fraktur atau kemudian ada infeksi di otot yaitu umum ya. Artinya portal entry di sana artinya kontak langsung direct, tapi bisa juga melalui hematogenus. Ya, jadi tidak sedikit penyakit-penyakit yang adanya di tempat lain, kemudian eksotoksin, endotoksin itu membuat ototnya yang rusak. Ini gambaran area peradangan yang parah, yang purulen pada area yang sebelumnya dilakukan injeksi, yaitu injeksi yang nggak steril jarumnya dan seterusnya itu telah menimbulkan peradangan yang purulen di sini. Jadi secara fisiologik disfungsi otot itu kita bisa kelompokkan ya. Jadi apa patologinya secara fisiologik bisa terjadi karena apa namanya tensi yang berlebih tarian-tarian ya. Itu bisa mengakibatkan ruptur juga. Jadi perlu dipahami bahwa exercise, latihan, olahraga itu ya nggak semuanya baik ya semua itu. Nah ini kalau olahraga harus tergantung ukuran ya, kekuatan dan seterusnya karena dia bisa mengakibatkan kerusakan tadi. Atau dia kehilangan inervasinya. Ini banyak ya nanti kita klaster otot-otot Anda bisa pelajari di rumah. Nanti kita masuk. Defense mekanismenya nggak ada yang istimewa sebenarnya. Dia hanya ada fasia, makrofag ya seperti lainnya sel-sel apa yang lain. Nggak spesifik. Responsible muscular injury dan kurang lebih sama ya.
Nah, ini sekarang bentuk-bentuknya ya. Respon terhadap cedera ya, ini akan berbagai bentuk. Bentuk adaptifnya itu antara lain nanti ada atrofi dan hipertrofi. Nah, itu antara lain itu ya. Atrofi ini sebenarnya kita pernah bahas pada general pathology. Nanti dilihat lagi apa itu atrofi. Jadi keadaan normal sampai mengecil itu disebut atrofi. Jadi dia pernah mencapai posisi optimal. Tadi udah saya tidak bisa respon terhadap injury, pascanya itu tidak bisa membentuk sel myoblas yang baru kecuali dari itu. Ini masih bagian dari defense mekanismenya, fasia-fasia tadi. Oke, sorry. Tadi yang atrofi itu dibagi menjadi fisiologik atrofi, kemudian endokrin, denervasi. Kita sudah bahas itu di yang lalu. Ya, atrofi nanti pelajari lagi di sini. Ya, simpel ya sebenarnya logikanya ya. Yang deinervasi nggak ada saraf ya atrofi. Atrofi karena endokrin juga ada banyak yang terjadi itu. Dan ini atrofi deinervasi dan atrofi di kiri. Nah, ini sekarang bicara penyakit-penyakit ototnya yang secara khusus. Nanti Anda juga pelajari lagi di rumah sebagian besar terkait dengan ini. Tapi yang penting tadi sudah tersampaikan ya, ini klasifikasinya ya. Banyak sekali. Jadi berdasarkan eh, eh, perjalanan penyakit ada degeneratif, inflamasi, atau kongenital. Ya, ya beberapa yang kamu perlu tahu misalnya miastenia muskular distrofi misalnya ya. Itu satu penyakit ini jarang kok. Jadi kita jarang yang di human. Justru yang apa di animal. Contoh setelah Anda memahami konsep tentang oksigen, tentang ATP dengan paralisis yang tertentu, misalnya ya dengan kalsium. Jadi untuk melepas crossbreed, masih ingat ya crossbreed tadi, ikatan aktin myosin selain ATP itu yang dibutuhkan adalah kalsium, kalsium ya, kalsium. Jadi kita tahu bahwa pada ruminansia ada penyakit yang disebut hipokalsemia. Yaitu bentuknya apa? Hipokalsemia ada keadaan di mana biasanya betina ya pasca melahirkan dia kekurangan kalsium sistemik. Nah itu ternyata dia mengakibatkan kelumpuhan. Lumpuh sapi itu, kemudian kelumpuhannya adalah yang spasmodik tadi, yang paralisis spasmo. Jadi otot kakinya itu seperti apa direntangkan salah satu yang belakang itu dan kepalanya tertarik ke arah flank ini. Jadi ada kontraksi-kontraksi di situ. Itu yang disebut hipokalsemi pada sapi. Pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi spasmodik tadi, kaku tadi? Yaitu tadi, ya, karena dia ternyata kekurangan tidak kekurangan kalsium. Oksigennya oke, tapi kalsiumnya nggak terpenuhi. Sehingga otot tadi crossbreednya tadi nggak bisa dilepas. Artinya apa? Terjadi kekakuan. Ya konsep-konsep tadi itu yang harus dipahami. Ini adalah berbagai bentuk penyakit pada otot yang kemudian dengan berbagai macam penyebabnya. Kita lihat ya. Ini kalau karena infeksi bakterial ada satu penyakit di otot rangka yang disebut sebagai black leg ya. Itu ada gangren, ada nekrotik, hemorrhagic di area ini. Oke. Oke, ini muskular distrofi, ini salah satu bentuk kelainan di otot, salah satu ya, di mana ini merupakan penyakit herediter. Herediter itu adalah penyakit yang terjadi pada gangguan genetiknya, tetapi tidak nampak langsung pada saat dilahirkan. Nah, itu kalau langsung misalnya bibir sumbing itu kongenital, begitu lahir langsung muncul. Nah, herediter ini dia kena, tapi ada gangguan di genetiknya yang belum diekspresikan nanti kelainan itu. Itu kan akan diekspresikan setelah beberapa lama pasca kelahiran. Itu dulu pernah ada satu mahasiswa ya, jadi dia mulai mengeluh mengalami kelemahan kakinya itu lemes tiba-tiba sulit dibuat jalan sampai terakhir dia harus pakai sepatu roda. Apa kursi roda memang. Pakai kursi roda duduk itu didorong ya, didorong. Itu rupanya yang mengalami muskular distrofi yaitu satu gangguan genetik
di mana sel-sel otot itu secara bertahap diganti menjadi jaringan jaringan ikat dan lemak, sehingga massa ototnya itu berkurang ya tentu saja ya, berkurang ya, lemes, lemas dulu, kemudian ya nggak mampu bergerak sampai eh, kakinya juga bisa dilihat atrofi ya karena mengecilnya otot-otot itu. Itu muscular dystrophy. Ya, oke saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ini absennya coba sebentar. Hmm, sebentar. Eh, ini ya, sebentar, sebentar.